Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Pada hari ini, perkenalkan, nama Taruna Dewasa Muhammad Riyad Kurniawan dari Prodi MTP 3B. Eh, Pada kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang peralatan operasi lokomotif pada alat penggerak diesel elektrik. Oke, eh, untuk daftar isi dari materi ini yang pertama itu tata letak peralatan log DE, lalu ada peralatan pada SWP dan peralatan pada kontrol stand. Oke, kita langsung masuk aja yang pertama yaitu tata letak peralatan lokomotif DE. Eh, ini merupakan tata letak peralatan lokomotif DE seri CC201 dan CC203. Lalu masuk ke peralatan pada switch panel. Ini merupakan gambar dan skema yang ada di base panel. Di sini ada ECS, ada circuit breaker, ada EST, ada ESP, ada FPRB, ada GRRB, dan lampu indikator. Di sini juga ada skema pada switch panel yang ditunjukkan oleh nomor-nomor dan deskripsinya. Pada switch panel yang pertama ada engine switch control switch panel. Engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklar ECS mempunyai posisi atau kedudukan sebagai berikut. Untuk lokomotif CC201 seri ke-1 sampai ke-38 itu ada beberapa posisi yaitu stop, run, idle, pump, dan start. Stop artinya mesin diesel mati, run lokomotif dapat dioperasikan, idle itu mesin hidup tapi lokomotif tidak beroperasi. Lalu ada pump itu untuk memompa bahan bakar pada saat akan hidup mesin diesel. Lalu posisi start ini untuk mengengkol atau menghidupkan mesin diesel. Kalau dalam mobil itu kayak di starter gitu. Lalu ada yang kedua yaitu lokomotif CC201 seri 39 sampai 72. Ini ada perbedaan ya. Kalau lokomotif CC201 seri 39 sampai 72 itu cuma ada tiga posisi yaitu run, idle, dan start yang hampir sama fungsinya dengan yang seri 1 sampai 38. Catatannya P pada posisi pump dan stop itu tidak ada. Lalu untuk pump diganti dengan tombol FB, RB atau full pump reset button dan posisi stop diganti dengan engine stop yang eh, fungsinya juga sama. Lalu yang kedua itu ada lampu indikator pada switch panel. Ada 7 ya lampu indikator. Yang pertama tekanan minyak pelumas. Eh, Pengaman loop ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle itu kurang dari 12 PSI atau 0,8 km per cm kuadrat. Lalu putaran mesin diesel notch 8 kurang dari 46 PSI. Lalu yang kedua ada tekanan air pendingin rendah. Pengaman LWP ini akan bekerja pada putaran mesin diesel idle kurang dari 0 sampai 3 PSI. Putaran mesin diesel notch 8 kurang 8 sampai kurang 14 PSI. Lalu ada selempung engkol tekanan kelebihan. Pengaman SETK ini akan bekerja apabila tekanan di dalam bak engkol atau crankcase MD lebih dari 2 O. Lalu ada pengamanan api. Pengaman DAF ini akan bekerja apabila suhu di dalam ruangan melebihi 163 derajat Celcius atau 325 Fahrenheit. Lalu mesin panas atau hot engine pengaman ini akan bekerja apabila suhu air pendingin MD lebih dari 93 derajat Celcius. Lalu ada saringan kertas kotor atau EAFR, engine air filter relay. Pengaman ini akan bekerja apabila saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi apa. Lalu ada ground power atau hubungan singkat. Pengaman ini akan bekerja apabila terjadi hubungan singkat pada aliran arus power atau tenaga dari generator ke traksi motor. Lanjut, yang materi yang ketiga adalah peralatan pada control stand atau master controller. Ini adalah peralatan pada master
controller. Ini ada automatic brake handle, ada cut off pilot valve, ada independent brake, lalu ada manometer udara, ada dynamic brake atau dynamic handle, ada lampu indikator, ada reverser handle, ada throttle, ada saklar lampu, dan ada load meter. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail. Yang pertama, automatic brake valve, yaitu pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri beserta rangkaian kereta api. Pengereman otomatis ini memiliki 6 tingkatannya, yaitu release, minimum reduction, service, suppression, handle off, dan emergency dengan fungsi-fungsinya yang sudah tertera. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu cut off pilot valve. Valve berfungsi sebagai double heading cock, yaitu saat posisi ini pada lokomotif lainnya dapat dirubah menjadi posisi passenger dan posisi FRT atau freight atau barang, yaitu posisi pada saat automatic brake valve dilayani. Yang kedua out, yaitu posisi pada saat automatic brake valve tidak dilayani atau pada saat multiple unit sebagai lokomotif backup. Jadi eh, intinya itu kalau dalam posisi ini itu automatic brake valve ini dapat digunakan, kalau out itu tidak dapat digunakan. Lalu ada independent brake handle, pengereman independen yaitu pengereman yang bekerja atau berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri. Punya dua posisi yaitu rilis dan aplikasi pelepasan rem dan pengoplos posisi pengereman. Lalu ada reverse handle untuk mengendalikan arah lajunya lokomotif sesuai yang diinginkan maju, mundur, dan ada posisi netral. Lalu ada dynamic brake handle. Ini digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bergear secara elektrik, mempunyai posisi off dan setup, di mana rentang pengendalian mulai dari kedudukan B1 hingga B8 atau full, dengan gerakan bebas tanpa notching atau pembatas tahapan. Mechanical interlocking atau mekanik saling mengunci di antara satu gagang dengan gagang lainnya, mencegah gagang rem dinamis dapat digerakkan di luar kendali kedudukan di luar off, kecuali gagang eh, TH atau throttle handle, idle, dan reverser handle itu maju atau mundur. Lalu yang keenam ada throttle handle, digunakan untuk mengendalikan putaran mesin diesel atau mengendalikan tenaga dan putaran mesin diesel. Intinya itu mengatur kecepatan sesuai yang diinginkan. Throttle handle itu hanya bisa digerakkan ketika saat beban kosong atau tidak berjalan, itu gagang brake handle itu idle dan reverser handle itu netral. Dan saat akan jalan itu gagang brake handle-nya harus idle dan reverser handle-nya harus maju atau mundur. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, throttle atau handle ini itu di ada sistem interlocking yang saling menjaga agar tidak terjadi kesalahan kerja, sehingga saat salah satu handle itu belum dalam keadaan yang sesuai, maka handle yang lain itu tidak dapat digunakan. Yang ketujuh ada lampu indikator yang ada di counter strand, yaitu ada lampu indikator roda slip. Berarti lampu ini bekerja apabila roda lokomotif terjadi slip. Lalu ada pengawas keamanan, ini bekerja ketika mengalami PC open. Lalu yang kedelapan ada dedan pedal. Dedan pedal ini ada dua jenis, yang selalu diinjak dan pedal yang harus diinjak maksimal 50 detik dan dilepas 5 detik. Itu saja penjelasan saya. Untuk part ini nanti akan dilanjutkan di dua part selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang ingin komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar pada channel YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.